Anda, Iya. ya kan, bahwa ini di dalam kata kiai, di mana ada air ada kehidupan. Ini di dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue dapat kesempatan untuk podcast sama Ustadz Yayan, yaitu pengelola di sini kan. ya, Pengelola pondok pesantren Kiai Muarogan, salah satu kiai sepuh di Sumatera Selatan. Kiai Muarogan ini awalnya dikenal dengan masjid ya di sini tadi. Iya, Masjid peninggalan beliau masjid ada dua ya. ada dua di Palembang. Masjid Kiai Muarogan sama Masjid Lawang Kidul yang di Mailir. Nah, dan di sini para generasi Kiai Muarogan menciptakan sebuah pondok pesantren untuk dunia pendidikan dan juga ada sekolah alam ya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, ini kan tergolong baru. Iya. Apa menjadi manifesto Ustaz dan rekan-rekan yang lainnya untuk mendirikan pesantren? Cita-cita utama nih. Iya. Nah, ini alhamdulillah hari ini kita bisa bincang-bincang seputar pesantren Kiai Muarogan. Jadi saya ini generasi kelima
Ujang, bin Mahmud Ujang, bin Mas Agus Usman, bin Mas Agus Abdul Hamid. Generasi kelima ya. Generasi kelima. Kita ini kan sebetulnya di Palembang ini kenal dengan sosok Kiai Marogan itu kan seorang ulama legendaris, ulama waliullah, nama beliau besar, karena peninggalan wakafnya 2 buah masjid yang kedua ya di Palembang. Itu masjidnya itu semua di pinggir sungai, betul, pinggir sungai, dan ya sampai sekarang masih eksis ya kan. Dari wisata religi ya di Palembang. Nah, makamnya juga kan kita tahu diziarahi banyak orang ya kan. Bahkan dari luar Sumatera Selatan yang datang ya. Karena memang sosok Kiai Marogan yang luar biasa pengaruhnya di Palembang. Kami ini generasi penerus ini sebetulnya ya besar kan kami di Masjid Kiai Marogan. Ya, di Kertapati. Ya, Kertapati, bapak saya, terus ibu saya juga di Lawang Kidul. Saudara sebenarnya kan. Jadi sebenarnya terpanggil untuk melanjutkan legasi dari Kiai Marogan ini. Jadi Kiai Marogan itu media dakwahnya masjid. Nah, dulu di masa itu abad 19 kalau menurut sejarawan Martin van Bruynesen, orang Belanda. Iya, dia meneliti tentang Sumatera Selatan. Bahwa di Sumatera Selatan itu di abad 19 penyebaran dakwah Islam itu melalui masjid. Jadi masjid itu lah basis dakwanya. Belum dikenal adanya pondok pesantren di Jawa gitu kan. Hakikatnya masjid itu seperti pesantren lah hari ini. Banyak yang belajar di sana. Iya, banyak yang belajar, murid-murid yang belajar dari 2 masjid itu, kemudian nyebar ke daerah-daerah. Nah, makanya kami hari ini sejak 2010, 19 Juli 2010, kami mulai itu melalui embrionya itu Rumah Tahfiz Kiai Marogan. Awal langkah awalnya itu ya. Jadi namanya itu Rumah Tahfiz Kiai Marogan karena itu ide besar Rumah Tahfiz itu kalau menurut Ustaz Yusuf Mansur 3 tahun itu Ustaz Yusuf Mansur di Tangerang itu pesantren ini berbasis masjid. Rumah Tahfiz itu pesantren ini berbasis masjid. Jadi bagi yang lulusan pesantren itu mereka yang semangat pengen ngajar, pengen dakwah, ya cukup manfaatkan masjid yang ada. Istilahnya tuh masjid, manfaatin masjid yang ada di kampung. Terus nanti sekolahnya, santrinya ya sekolah yang sudah ada di sekitar masjid. Terus tempat asramanya ya manfaatin istilahnya tuh ruang yang ada di samping masjid. Makanya saya waktu 2010 itu izin sama Ustaz Yusuf Mansur, Ustaz saya ini ada masjid peninggalan kakek saya di Palembang ada 2. Jadi saya pengen abdi di Palembang, nggak apa-apa Ustaz, bagus. Jadi pulang saya 2010 itu sama istri buka Rumah Tahfiz, diresmikan Rumah Tahfiz Kiai Marogan. Rumah Tahfiz pertama di Sumsel. Nah, itu memang cikal bakal. Iya, cikal bakal Rumah Tahfiz juga se-Sumsel ini di Kiai Marogan. Nah, kalau Ustaz Yusuf Mansur langsung itu peresmiannya. Itu. Nah, makanya mulai kegiatan pengajian itu di masjid, di tiang-tiang masjid itu seperti kayak di Masjid Nabawi di Madinah itu di masjid juga. Nah, istilahnya nggak ada namanya pondok pesantren kan? Belajarnya di masjid. Di masjid belajarnya. Kita mulai dari masjid. Kan nggak susah kan, masjidnya sudah ada. Terus orang tua kita jadiin tempat nginep santrinya gitu. Berarti pondok pesantren ini yang mendasari berdirinya itu Rumah Tahfiz tahun 2010. Iya. Ini di hamparan lahan wakaf. Ya, Talang Betutu ini nama daerah. Wakaf dari warga sini, pribumi sini, ya Gus Muhammad Daud. Mewakafkan lahan tersebut untuk dibangun pondok pesantren. Pondok pesantren. Luasnya berapa?
kurang lebih 1,5 hektar. 1,5 hektar. Pertama kali terbangunnya pondok pesantren ini yang mendanai swadaya masyarakat. Masyarakat aja. Masyarakat. Berarti antusias masyarakat di sini tinggi ya? Iya, iya sebenarnya itu juga ya kebesaran nama Kiai Maroga. Iya, yang menjadi alat ukur mereka ya. Terus juga kan kita sudah mulai dari 2010 ya kan, kita sudah mulai selain itu pengajian masyarakat apa namanya itu gratis kan di Masjid Kiai Maroga itu 3 tahun di sana, kemudian ya maju ke kota, ke bukit dulu tuh ada yang kasih rumah di situ. Di bukit di mana Pak? Di Jalan Seruni. Baik poligon lama. Kemudian Mitra itu ya. Iya, masuk lagi ke poligon baru itu sempat 3 tahun juga di situ. Rumah tapis. Rumah tapis juga. Iya, Kan iya. modelnya sederhana konsepnya itu. Cukup ada bangunan rumah atau garasi atau masjid ya kan, bisa dijadikan tempat rumah tapis. Terus pernah juga di pertahanan, jalan pertahanan Laju. ya, itu masih ada bangunan-bangunan peninggalan kita ya. Tapi alhamdulillah sejak 2016 dapatlah lahan di sini di Talang Betutu ini. Nah, ini lahan sebetulnya ada ini juga sangkut pautnya dengan Kiai Maroga juga. Jadi memang kalau kita ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Jadi ini lahan ya, ini kayak pulau kalau dilihat dari satelit, kayak pulau kecil dikelilingi sungai Betutu. Sungainya asli ini. Sungai. Iya. Jadi dulu saya itu dapat informasi dari mulut ke mulut. Ustaz, kalau mau ngembangin pesantren ada di Talang Betutu. Akhirnya saya dikenalkan lah, ini nyampe ke pewakaf ini Kiai Agus Muhammad Daud. Pas sudah beliau cerita, nah beliau ini ungkapkan kan, Ustaz, lahan yang di pulau itu wasiat dari kakek kami. Nah, namanya Kiai Agus Kiai Alidin. Nah, sama itu siapanya Muhammad Daud itu? Kakeknya Muhammad Daud. Dia ini apa namanya tuan tanah lah di sini. Di sini ya. Ini keluarga mereka ini. Jadi yang di darat boleh bagi waris, dijual, dibagi, tapi yang di pulau itu pesantren. Memang sudah wakat dari kakeknya tadi. Dicari siapa yang siap mengelola lahan tidur ini untuk dijadikan pesantren. Memang waktu kami masuk ke sini Februari itu ini kalau sungainya pasang tenggelam. Berarti ini ditimbun lagi? Timbun. Berapa timbunan? Timbunannya lumayan. Jadi konsepnya waktu itu tanah sungai, ngambil dari tanah sungai, didalamin sungainya, terus pakai alat berat timbun ke sini. Berarti dinormalisasi dulu sungai ya? Sungai normalisasi, timbun sini juga. Alat berat masuk sini, itu keliling dia ngambil tanah dari sungai timbun ke sini. Jadi itu dari 2016 sebenarnya sudah 5 tahun ya. Sudah digarap dulu ya. Sudah digarap. 2020 start. Ya. 2019. 2019. Jadi alhamdulillah sebelum corona kita sudah apa namanya tuh sudah setengahnya lah. Sudah jalan pembangunan ya. Jadi ini cerita dari Pak Daud tadi. Ya. Kakeknya itu tukang dayung perahu Kiai Maroga. Jadi dia itu anak yatim, anak asuhnya Kiai Maroga. Anak angkat ya? Anak asuh, dia umur 7 tahun tinggal bapaknya. Ya soleh. 9 tahun. Yai. Ya diangkat sama Kiai Maroga. Terus sudah dijang jadi tukang dayung. Untuk menyebarkan dakwah tadi. Iya, karena katanya ini juga keramat juga ada makamnya di sini. Iya. Jadi pas sudah dia nyari tadi tuh ketemu sama kita klik ya kan. Jadi istilahnya pas nih. Pas nih ceritanya pas ya. Saya pun apa namanya tuh ketangkang juga kan. Karena dosen dari kakeknya tukang dayung Kiai Maroga.
sudah bismillah kita mulai bangun di sini. Itu memang awal-awalnya ya lumayan ya kan perjuangan semua. Tapi karena tempat ini itu ya istilahnya itu tempat kiai, ya kan, terus juga ini juga sudah diwasiatkan. Nah itulah mungkin menjadi kemudahan ya. Banyak kemudahan sejarah ini. Alhamdulillah. Berarti mulai beroperasi menerima santri itu tahun 2020. Pas tahun kemarin ini COVID ya, sebelum COVID ya kan. Nah itu kita mulai menerima di sini. Pertama kali itu berapa santri? Dari Cikal Bakal 2010 di Marogan itu kan dari ya anak 1, 5, 10 masuk ke sini. Enggak, di Marogan kan sudah kita mulai. Enggak, yang dipindah ke sini anak-anak sana. Iya, pindah ke sini. Pindah semua ke sini sekarang ini gitu. Jadi kita di sini ini bukannya mulai dari awal. Berarti saja ya. Perpindahan saja, perpindahan tempat yang paling bagus. Santrinya sudah ada, ustadznya sudah ada, terus juga sudah ada pembelajaran. Kami pindah ke sini pas sebelum COVID. Alhamdulillah pindah di sini, dan di sini kan tenang ya, anak-anak bisa khusyuk belajar. Selama COVID kemarin tetap tatap muka pembelajaran. Sekarang 100 anak. 100 santri di sini ya. Alhamdulillah. Mayoritas dari anak yatim duafa. Nah, jadi kami ini istilahnya pesantren ini karena lahannya wakaf, terus bangunan-bangunannya juga dari wakaf. Jadi kami dedikasikan karena yang pewakaf ini juga anak asuh Ken Roga, ya kan? Kami dedikasikan prioritaskan anak yatim. Yatim banyak di sini. Itu dipungut gratis kalau anak yatim di sini. Gratis. Semua gratis. Iya, kalau anak yatim. Iya. Free. Ini kita bicara anak yatim ya. Anak yatim. Dari mulai makan, minum, terus sekolah gratis semua masuknya. Pokoknya kita yang anak yatim masuk sini istilahnya gratis. Kita carikan orang tua asuhnya. Iya. Jadi kita bikin gerakan namanya Gua Hafiz, gerakan orang tua harapan anak hafiz ya. Karena anak yatim tadi kita bina menjadi seorang hafiz Quran. Jadi bukannya ini panti asuhan, bukan. Tapi ini rumah tahfiz ya. Iya, ini beda loh dengan panti asuhan. Ini pesantren, dia tetap sekolah, SMP, SMA, anak-anak itu sekolah. Edukatif tetap. Kita jangan sampai anak-anak itu beda dengan anak lain. Ya, kalau bisa malah karena tantangannya besar, anak-anak yatim itu kan nggak ada orang tuanya ya kan, kalau bisa ini istilahnya sukses ya. Kalau bukan anak yatim itu dipungut berapa? Ini biaya masuk nih? Iya. Nah sekarang ini karena mungkin dilihat sudah ada bangunan, sudah ada sarana prasarana, pembelajarannya pun sudah ada izin operasional sekolah, ya kan? Itu sudah mulai dilirik oleh yang berbayar, ya. Oleh ada orang tuanya dan dia mampu. Kami sebetulnya masih menengah ke bawah lah ya. Sebulannya itu 1 juta. 1 bulan. Nah, sebulan. Semua. Dari termasuk biaya inap, makan dan segala macam ya. 1 juta. Relatif mau semurah ya. Kalau diukur dengan pesantren. Misalnya sekolah-sekolah komersial yang lainnya juga, yang profesional itu gimana? Yang SMA negeri, SMA swasta yang lainnya. Iya. Jadi memang kami karena itu tadi jangan sampai jomplang juga ya kan, ada anak yatim yang gratis, terus ada anak orang kaya raya gratis juga. Iya, istilahnya iya. Gak masuk akal kan? Iya, campur baur lah ya kan, tapi dengan biaya yang bisa dijangkau. Yang jelas berdasarkan wasiat dari kiai, anak yatim harus diutamakan. Betul, gitu kan? ya, kami melihat itu Kiai Marogan itu dia orang Surah ya kan, bahasa Palembang itu dan
dermawan. Iya. Dia selain dia meninggalkan harta wakaf masjid, dia juga meninggalkan 2 anak yatim. Dan 2 anak yatim itu memang anak yatim beneran. Yang masuknya ke wakaf lahan ini itu kali istilahnya tuh masih ada dampaknya gitu kan, kebaikan Kiai Marogan itu. Walaupun ini tanah bukan langsung dari Kiai Marogan gitu. Di sini yang dipelajari apa? Yang Mungkin sudah ada nih yang tahu kan, ya, betul, ada juga yang tidak tahu nih. Betul. Keunggulan di sini seperti apa? Nah, jadi kami ini karena ada sosok nama Kiai Marogan tadi, kami gali kan apa sih apa ya yang bisa kita ambil kita contoh dari Kiai Marogan. Kiai Marogan itu kan seorang ulama besar plus pengusaha, yaitu seorang saudagar. Ini itu sukses di bidang usaha sawmil dan kayu gitu. Itu jadi model kami, makanya visi-misi pesantren ini mencetak al ulama rijalul amal, ulama yang pengusaha dan pengusaha yang ulama. Karena ya tantangannya kan anak yatim tadi kan, anak-anak yatim itu dia harus mandiri. Nah, makanya selain dia belajar tahfiz Quran, kalau ulamanya belajar hafal Quran 3 tahun itu 30 juz. Itu ada banyak anak-anak yatim yang sudah selesai 30 juz. Sudah hatam banyak. Sudah banyak. Setiap tahun 10 orang gitu. Nah, terus kita ini juga bekali ilmu entrepreneur, dagang, usaha. Usaha. Makanya kami switch dengan sekolah alam. Jadi selain dia itu berbasis pesantren, belajar agama, tahfiz Quran, bahasa Arab dan filosofi Islam. Berarti religi kena, produktif kena nih. Betul. Ya kan? Jadi mencetak ke depan mencetak pengusaha muda dengan akidah yang baik. Iya betul. Ini jadi mengembangkan potensi yang ada ini kan, alam di sini menjadi tempat wisata. Itu jadi semacam landscape untuk mereka itu ini tadi berwirausaha. Kan inilah mulai dari Juli 2020 kemarin kita buka tempat ini jadi tempat wisata umum. Gitu. Ada anak-anak tuh yang istilahnya magang jualan ya kan. Iya. Jadi dia sudah biasa ketemu sama orang. Sama itu ada yang waktu itu kita ini anak santri itu ya ada yang kuliner, ada yang sudah jualan souvenir ya kan. Cuma memang karena ini lahan ini berbarengan dengan pesantren, menyatu dengan pesantren, maka kita ini lagi kita atur ulang landscape-nya kan. Jadi yang di depan itu untuk wisata ya. Di belakangnya anak santri harus dengan kesabaran penuh. Iya, mengelola ini. Karena kan kita harus menjaga amanah, ya kan, amanah kiai, terus melakukan memberikan pendidikan yang baik, yang layak, bukan apalagi untuk anak yatim. Kalau mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menciptakan, menurunkan hadis yang baru, kan? Memang brandnya di sini pesantren ini tahfiz Quran. Karena pengajaranya kita alhamdulillah SDM dari alumni PTIK, Jakarta, terus juga dari Mesir ya kan? Mereka yang sudah Kairo. Ya. Ustadz dulu pondok juga? Ya, saya alumni pesantren. Saya dari SMP pesantren Darul Ulum di Salatiga. Oh iya. Semuanya Depan Tanjung Senayan itu ya? semuanya saya ke Jakarta di pesantren juga? Pesantren juga. Sampai kuliah di PTIK Jakarta, Institut Perguruan Al-Quran Jakarta. Istri saya dari Jawa. Asli Jawa. Asli Jawa. Dia hafal Quran juga.
Ya, kuliahnya di Institut Ilmu Jakarta. Jadi apa namanya, alhamdulillah sudah 10 tahun tidak terasa kan. Ini sudah ada alumni kita yang lanjut ke Al Azhar Kairo, ada yang ke Yaman, ya. Jadi memang pendidikan itu nikmatnya itu ketika guru ini kita bisa melahirkan santri yang bermanfaat. Iya. Terus juga bisa berpendidikan ke tempat yang lebih eksklusif ya. Benar. Anak berapa Kak? 3. Paling gede SD masih ada sama SD 12 tahun? Iya, 12 tahun. Oh, yang nomor 2? Masih 9 tahun. Terus yang nomor 3-nya masih 6 tahun. Cewek cowok? Iya, yang nomor 2 cowok. Pondok juga? Iya, di sini semua. Jadi anak-anak saya. Jadi langsung mondok ke sini ya? Iya. Kan memang kita ciptakan di sini iklimnya pendidikan. Jadi anak-anak tuh pesantren ini kita bikin walaupun dia tempat wisata atau modelnya yang sekarang terbuka ini, tapi jelas anak-anak tuh senang belajar. Kita panggilkan guru-guru alumni Unsri, alumni WN, ya kan, itu ngajarin anak-anak. Apa deh? Ungkapan dari Kiai Marogan ya, ungkapan dari Kiai Marogan yang ini terkenal. Jadilah manusia keramat. Maksudnya gimana? Keramat. Wong mati bisa ngidupin wong hidup. Keramat itu wong mati bisa ngidupin orang hidup. Jadi keramat itu bahasa Arab ya, karomah, mulia. Jadi manusia itu yang mulia. Nah, manusia itu sukses tapi mulia. Jadi guru tapi mulia. Jadi pejabat tapi mulia. Pengusaha tapi mulia. Maksudnya pemanfaat untuk orang yang bahkan setelah dia meninggal. Nah, misalnya dia meninggalkan prasasti keabadiannya itu masjid. Ya setelah dia meninggal, orang yang masih hidup tadi kan hidup dari peninggalan dia. Pesantren, orang yang walaupun dia sudah meninggal, kiainya tadi, anak-anak bisa tinggal di situ. Jadi memang kita ada sosok Kiai Marogan itu bisa kita jadikan model ya. Karena di Palembang ini alhamdulillah kita lihat masyarakatnya kan sangat gotong royong, sangat pecinta wakaf. Itu kan ada Kiai Marogan. Kiai Marogan itu kan dia ahli wakaf. Kayak orang Palembang kalau ada mau nyumbang itu mau berwakaf ya. Tapi ada satu pesan yang unik waktu saya kunjungan ziarah dan sholat di Masjid di Marogan. Satu pesan yang jangan meminta kepada makam. Iya, ya kan? Apakah sering terjadi di sini? Ya jadi gini, itu yang karena pesan itu tidak bakal keluar kalau tidak ada yang melakukan seperti itu kan? Iya, memang di bahasa para peziarah itu kan ada yang orang awam, kan? Tapi tidak sedikit juga yang orang alim ya. Orang-orang yang memang tahu bahwa berziarah itu mereka bukan menyembah ke makam, bukan meminta ke makam, tapi mereka kita barukan ya. Barukan tadi ya mereka mengenang para leluhur. Kita ini kan hidup hari ini karena ada jasa orang-orang tua dulu. Apalagi para ulama, para pejuang gitu kan. Jadi kita sebenarnya itu dengan mengingat orang-orang soleh itu kan menurunkan rahmat. Karena tidak ada mereka kita tidak mengenal Islam. Betul ya. Karena kita mengenal, kemudian kalau dari pesantren ini kita jadikan
Kiai Maroga tadi sosok yang kita bisa pelajari, ya. Karena kebetulan saya skripsinya tentang Kiai Maroga, terus ada buku karangan kita juga Manaqib Kiai Maroga. Oh, sudah, ya, sudah ada mengeluarkan buku. Iya, itu memang kita gali tokoh-tokoh ulama-ulama kita itu, mereka itu kenapa sampai mereka meninggal tuh masih dikenang, ya. Karena kan nggak bisa direkayasa itu, ya. Orang meninggal hari ini mungkin bisa diperingati sampai berapa lama, ya. Taruhlah 1 hari, 7 hari misalnya kan. 1 tahun lah paling lama. 1 tahun. Habis itu udah. Mungkin Allah alam mereka masih ziarah atau enggak, ingat atau enggak, ya kan. Tapi ini Kiai Marogan sampai detik ini masih terus diingat. Iya, itu kalau bahkan masjidnya menjadi cagar budaya. betul, ya. Dilestarikan terus gitu, yang berkunjung semakin hari semakin banyak gitu kan. Ya, orang kan kalau dia itu berziarah, ya, itu dia pasti tahu siapa yang diziarahi. Walaupun misalnya ada adat, oh itu turun temurun dari kakek buyut kami, kalau habis panen kami disuruh ziarah. Dilacak-lacak, karena pernah dakwah di sana. Aku dulu gini, waktu itu tahun 2019 saya itu demam. Ketika demam itu kan ada, ya bisa dikatakan orang yang mempunyai keahlian lebih dari yang biasanya, ya, masyarakat biasanya. Terus dia dibaca-bacain lah, itu dikasih air minum. Kesannya cuma satu, aku tuh harus aku ziarah ke sana pagi-pagi sih, 5:30 aku jalan dari rumah sampai di sana di jam 6. Alhamdulillah. Setelah keluar dari masjid aku ngerasa nggak sakit, atau mungkin itu kesannya, ya. Benar-benar. Karena kan kita tidak tahu nih kan. Aku bukan ahli agama ataupun ahli yang bidang metafisika seperti itu kan. Ya, tapi tidak dipungkiri setiap umat manusia yang ada di dunia ini pasti diberikan kelebihan dan kekurangan. Mungkin kelebihannya di situ gitu. Iya, kalau ingat cerita kita itu, ingat pernah Ustaz Yusuf Mansur kan pernah dia ditanya. Jadi waktu dia mau ceramah atau resmian rumah tafis yang merogan dulu kan, Ustaz katanya di situ banyak yang minta-minta, banyak yang istilah itu, ya bagi yang dia tadi nggak tahu kan istilahnya itu kenapa di situ orang itu masih ke situ, ya kan. Terus kata Ustaz Yusuf Mansur, sebetulnya kenapa orang berziarah terus orang doa di situ sembuh kayak ente tadi, ya kan. Sakit terus sembuh, ada yang belum punya anak jadi punya anak, belum punya jodoh jadi punya jodoh, punya utang lunas, itu kan. Karena katanya di situ energi positifnya luar biasa. Ya, tempat-tempat perziarahan seperti itu tuh ada istilah namanya feromon. Kalau kita istilahnya tuh di situ ada bekasnya tadi, bisa jadi ke kita nyampe itu, bisa jadi ke orang lain gitu kan, energi positif. Dulu kan yang sakit misalnya, yang sakit pakai air minum, air putih medianya, ya kan. Iya. Kalau sekarang kan obat, sama obat juga itu media sebetulnya, ya kan. Tapi diminumnya juga pakai air putih. Minumnya air putih. Iya. Itu. Lalu baca Fatihah sembuh. Bukannya istilahnya itu mantra-mantra, tapi orang yang membacakannya mungkin orang soleh, ya kan. Terus juga dia memang lebih cepat lah ya, kan. Ahli ibadah. Ya alhamdulillah pas keluar dari situ kepala aku nggak pusing, badan udah nggak panas gitu kan. Terus sampai aku mikir, ngapain aku ke dokter ya? Mending aku ke masjid, jelas aku bisa beribadah gitu kan. Tapi ya semua balik ke lantaran semua. Iya memang kan balik-balikin itu kan sebab. Ya semua dari Allah semua. Tapi gimana kan? Ya aku pernah sih dapat cerita dan yang bikin unik dan bikin Kiai Marogan itu banyak dikenal itu Kiai
yang dimana masjid di Muara itu sebesar apapun banjir sungai Musi tidak bakal tenggelam. Benar itu kan? Iya, alhamdulillah. Ya kan? Dan juga ada cerita, mungkin ini rumor bagi masyarakat banyak. Kiai Muara itu pernah sama orang Belanda atau orang Jepang itu, Orang Belanda, yang membuktikan yang di dalam kelapa itu bahwa setiap ada air pasti ada kehidupan. iya betul. Pas dibuka itu ada ikan ya? Betul, Betul itu? betul. Ya itu cerita karomah, ya. Karomah para wali dia memiliki karomah. Kalau nabi kan mukjizat ya. Iya. Nabi para wali, orang soleh itu ada namanya karomah, kelebihan yang diberikan Allah bagi mereka yang Soleh, ahli ibadah. itu salah satu karomahnya itu dia dites sama Tuan Presiden Belanda, Iya. ya kan, bahwa ini di dalam kata kiai di mana ada air ada kehidupan. Ini di dalam buah kelapa ini ada air ya, dalamnya kan kosong apa katanya. Tapi kata kiai mereka ini insya Allah ya. Dan memang kami sudah cek di Quran juga ada sebenarnya di surat Al-Anbiya ayat 30. Nanti dibuka ya, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Kami jadikan dari air itu setiap sesuatunya itu hidup. Nah, ini sebenarnya seluruh makhluk hidup ini dari air. Iya. Dunia ini juga bumi ini kan dikuasai 60% oleh air. Iya. Badan kita itu air. Terus itu dibuktikan langsung sama kiai. Iya, makanya pas sudah dibuka belah dua, buah kelapa tadi menggelepar ikan seluar. Iya, ikan kecil gitu ya. Nah, itu orang Presiden Belanda itu kan, wah ini kiai ini main Izin Allah. izin Allah tetap. Bukan karena ilmu sihir, beda nih. Atas izin Allah dan ilmu sihir. Allah karena memang Karena waktu itu dakwahnya mengharuskan seperti itu untuk supaya orang yakin dengan Allah sebenarnya kan. Iya. Karena kan ya penyebar agama Islam di Sumatera Selatan ini salah satunya kiai. Iya, Kan? betul. Nah, dia dulu sampai ke menurut sejarah sampai tahun Iya. untuk menyebarkan dakwah Islam. Memang ya kan Menyebarkan sarana dakwah. transportasi masa Karena itu. kan dulu kan sungai kita akses ya kan. Sampai ke dusun-dusun pakai perahu. Iya. Makanya, dan satu lagi kan, benar nggak itu sejarahnya bahwa kiai itu pernah jam ini ada di Palembang, 1 jam kemudian ada di Mekah. Iya itu tadi itu memang karomah ya, Itu ceritanya gimana? Aku tuh pernah dapat selentingan cerita seperti itu. Karena aku yakin nih Kiai Marogan ini ya orang-orang yang dipilih pilihan ya. Kita semua orang baik, tapi yang lebih baik lagi gitu. Karena sehari-hari ya Kiai itu, Kiai Marogan itu bekerja di ibadah ya. Apakah benar cerita seperti itu? Iya walau alam ya kan, karena kita tidak menyaksikan langsung ya kan, tapi ya kita harus yakin lah dengan kebesaran Allah. Iya. Kebesaran Allah. Ya logikanya seperti ini aja kan. Sungai Musi itu pernah dilanda banjir besar, tapi di Marogan itu sama sekali. Karena aku menyaksikan bahwa pas datang ke sana kondisi sungai sedang meluap-luap ya, airnya tidak naik. Iya. Gitu. Dan itu aku yakini bahwa itu kebesaran Tuhan. Ibaratnya itu memberikan hak istimewa lah terhadap Kiai Marogan untuk di masjidnya. Iya. Ya memang masjidnya itu persis di tepian Muara sungai itu kan, Sungai Ogan, Sungai Musi ya. besar, sungai Pecah besar. dua itu. Betul. Berarti di Sumatera Selatan di Palembang ini ya mungkin kalau kita lihat di Jawa banyak nih wali. Iya. Tapi kalau di Palembang dan Sumatera Selatan karena daerahnya tanah-tanah Sumatera itu kan mau digali dulu kan, dan juga pesantren di sini juga tidak terlalu banyak seperti di Jawa gitu kan. Karena kiai-kiai besar kayak Hasyim Asy'ari aslinya Jawa. Iya. Hasyim Asy'ari
Kiai Marogan itu dia hidup di masa sebelum Hasyim Asy'ari. Iya. Dia itu sezaman dengan Mbah Khalil Bangkalan, di atasnya malah ya, Bangkalan Jawa Timur. Iya, Madura. Madura. Mbah Khalil, terus juga Syekh Nawawi Al-Bantani gitu. Ya, jadi Kiai Marogan tuh sezaman itu. Kalau Hasyim Asy'ari itu di bawahnya itu. Nah, dan di dalam masjid itu kan ada etalase nih, etalase kaca. Iya, museumnya. Iya, etalase kaca itu ya. Yang kelihatan ada gamis, Iya. ada sorban, gitu kan. Pokoknya benda-benda yang pernah dipakai oleh kiai di situ. Iya. Tapi fotonya tidak ada. Iya, jadi foto yang beredar itu kan ada yang juga. Ada yang gemuk, Iya betul. Memang, ya kan? Aku pernah lihat. istilahnya Tapi itu pada banyak saat versi. ya di Cibeda bilang ada nih, Betul. banyak perubahan, banyak macam lah. Tapi ya apalagi sebuah buku kalau kayaknya emang ada gitu kan. Betul. Udah hampir jam 6 dan hampir maghrib kan udah nggak kerasa. Berapa Iya. durasi? 30 menit. 30 menit ya. Alhamdulillah. Saat ini saya merasa bangga nih, merasa terhormat sekali bisa diterima Ustadz Yahyan yang merupakan garis keturunan langsung Kiai Marogan, seorang wali pada abad berapa? Abad 19. Abad 19. Semua orang ya tahu siapa Kiai Marogan, yaitu kiai dengan segala ilmu, segudang ilmu dan memiliki wakaf, rasa yang baik, pokoknya is the best lah. Kalau kiai itu masih hidup sampai sudah azan berkumandang, Ustaz. Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak, kita sholat maghrib dulu. Terima kasih atas waktunya. Semoga di lain kesempatan saya bisa diberi waktu dan diberi kesempatan lagi untuk berbincang-bincang mengenai hal yang lain. Insyaallah. Terima kasih Ustaz ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube.